Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG Darjab kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Kofur Konika Akhlak Kovananda. Saya guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Kartika 113 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, di hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Darjab tahun 2022 dengan mengambil subtema bab 3 perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada kelas 7. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Wah, semangat sekali ya, kalian kompak sekali hari ini. Seperti biasa, hari ini tanggal 6 Oktober 2022 kita akan belajar pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu, dipimpin oleh Okan. Ayo kita pimpin doa dulu. Siap. Doa. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum kita belajar, saya absensi dulu ya. Hari ini tanggal 6. Hari ini tanggal 6 Oktober 2022. Al-Huda, Aliyah, Azizah, Sakit, Siti Fatimah, Dengku, Wildan, berarti hari ini ada 3 orang ya yang tidak masuk ya.
Ya, kita doakan teman-teman kalian yang sakit semoga diberikan kesembuhan dan bisa berkumpul dengan kita kembali untuk belajar bersama. Amin. Jangan lupa. Kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Sebelum kita mulai, saya Nur Aulia maju ke depan. Nah, kita Nur Aulia akan memimpin menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Untuk kalian semua berdiri saat menyanyikan lagu wajib. Sebelum kita masuki materi, mari kita mendengar materi yang bab 2. Materi bab 2 tentang norma dan keadilan. Nah, saya akan mencoba mengingatkan kalian. Nah, ada yang paham tentang pertanyaan tersebut? Jelaskan pengertian dari norma hukum. Norma hukum adalah beri tepuk hebat. Hebat. Ya. Benar. Norma hukum adalah aturan yang dibuat secara resmi oleh penguasa negara mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat negara yang berwenang sehingga berlakunya dapat dipertahankan. Itu sama seperti yang telah dijawab oleh Alia. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, di manakah kedudukan Undang-Undang Dasar dalam norma hukum yang berlaku di masyarakat? Saya jelaskan kedudukan yang kan kemarin saya jelaskan kedudukan undang-undang itu dalam norma hukum adalah kedudukannya yang tertinggi, ya. Jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam norma hukum itu berkedudukan yang paling tinggi. Karena apa? Undang-Undang Dasar itu sebagai pengatur dalam sistem ketatanegaraan. Nah, fungsinya dijadikan sebagai penyusun peraturan perundang-undangan. Makanya kedudukan Undang-Undang Dasar dalam norma hukum yang berlaku dalam masyarakat itu berkedudukan yang tinggi dalam norma hukum. Nah, lanjut ke ada satu lagi. Apa arti hukum dalam mewujudkan keadilan? Ya, oke? Tadi udah benar, mampu menegakkan oh iya, beri tepuk hebat. Hebat ya. Okan sama Maya saya.
Ya, jadi ini kita ingatkan kembali tentang materi yang kemarin. Kita lanjut ke dengan belajar sungguh-sungguh. Saya sebagai guru berharap kalian dapat memahami materi yang akan kita rencanakan. Materi hari ini yaitu perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tujuan pembelajaran hari ini dengan pembelajaran model project basic learning, pendekatan saintifik, TPACK, menggunakan metode diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menganalisis deskripsi perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan baik dan tepat. Yang kedua, dengan pembelajaran model project based learning, pendekatan saintifik TPACK, menggunakan metode diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menganalisis deskripsi pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan baik dan sesuai. Jadi saya harap tujuan pembelajaran ini untuk kalian berjalan agar kalian dapat menganalisis perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, dengan model project based learning, pendekatan saintifik TPACK, menggunakan metode diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat mengaplikasikan. Nanti kita aplikasikan untuk memahami Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, di situ ada tabel peta konsep. Kita mempelajari tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini materi inti dari yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Ini materi intinya. Nah, yang pertama kita akan ke pada pertemuan hari ini kita masuk ke sub A, yaitu perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sub B tadi pertemuan minggu depan dan sub C pertemuan lusa kemudian. Jadi pertemuan hari ini kita membahas tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini yang saya tadi jelaskan. Materi utamanya perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, materi submaterinya ada dua. Yang pertama perumusan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua pengesahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, kita masuk ke kelompok. Nah, materi pembelajaran kali ini dikerjakan secara kelompok. Total 4 kelompok berjumlah 6 sampai 5 orang. Silakan kalian yang belum kelompoknya ditentuin ya. Kelompoknya seperti kemarin, silakan duduk bangkunya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ayo. selembaran LKPD kelompok dan LKPD. Nah, kalian lihat di tujuan pembelajaran apa sih itu problem based learning? Nah, ini mekanisme hari ini kita belajar tentang memakai sistem problem based learning, yaitu model problem based learning. Nah, pertama itu proses orientasi
masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Yang kelima, terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses dari dan hasil pemecahan masalah. Itu kita nanti akan belajar sesuai urutan tersebut. Terus pada pertemuan kali ini, KKN pertemuan kali ini, saya rasa 70 tentang materi perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, perhatikan di depan. Ada yang bisa, di situ ada gambar gedung Mahkamah Konstitusi. Sebelahnya ada suasana sidang BPUPKI. Ya, kalian cermati dulu gambar tersebut. Menurut kalian kita akan belajar apa, atau kita akan, ini gambar tersebut tentang apa? Apa? Ya, beri tepuk hebat buat Al-Huda. Hebat, hebat, hebat. Ya, di sebelah tersebut ada suasana sidang BPUPKI sebelum kemerdekaan ya. Nah, di sebelahnya ada gedung Mahkamah Konstitusi. Nah, di gedung tersebut undang-undang atau peraturan itu dibuat. Ya. Lanjut. Nah, ini ada materi dari internet. Ada artikel dari internet. Kita membahas materi dari YouTube dulu. Ini agar kalian paham. Halo citizen, ketemu lagi dengan saya Sultan Egi Setiawara. Kali ini kita akan belajar mengenai perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, kalau gitu langsung saja kita kuy. Sebelum kita membahas proses perumusan serta penetapannya, kita harus tahu dulu bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi tertulis dari negara Indonesia. Konstitusi sendiri merupakan hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan negara. Nah, proses perumusan dari yang namanya Undang-Undang Dasar dari negara Indonesia itu dilaksanakan dalam sidang kedua BPUPKI atau sidang 2 BPUPKI. Proses penetapan yang namanya Undang-Undang Dasar. Sampai sini proses perumusan dan penetapan Pancasila telah selesai. Jadi citizen. Tadi inti dari dari tayangan itu tentang BPUPKI ya, sama PPKI. Terus tentang ada yang apa lagi? Tadi di pengesahan Undang-Undang Dasar ya. Itu ada artikel dari internet. Coba kalian scan, kalian coba keluarkan handphonenya, dan kalau itu buat referensi kalian selain buku paket dan LKS. Jangan kalian scan tuh. Itu bisa di scan, itu materi atau artikel website lain.
yang tadi kalian udah scan ke depan, kalian dapat menyimpulkan tentang konstitusi. Nah, selain itu kalian juga dapat menyimpulkan tentang perumusan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Sebelum kalian mengerjakan LKPD yang saya berikan itu, nah coba apa yang dimaksud dengan konstitusi? Angkat tangan. Ya, lebih. Konstitusi adalah hukum dasar. Beri tepuk tangan hebat. 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 Oke, terima kasih lebih. Benar. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan referensi? Ya. Ya, pemusyawaratan. Ya, beri tepuk tangan. Hebat. 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 Nah, siapa? Hah? Reina ya. Reina, bagus. Ayo kita lanjut ke. Berarti kalian udah paham ya tentang konstitusi itu apa? Karena tadi sudah melihat materi dari video dan internet. Nah, coba perhatikan yang di layar dan perhatikan yang di kertas yang saya telah bagikan ya. Ya, taruh. Perhatikan. Ya, itu yang di kertas. Ini kalian kerjakan. Ya, kalian kerjakan di aplikasi secara kelompok. Ini LKPD kelompok. LKPD kelompok. LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik. Nah, secara berkelompok. Jadi tugas ini untuk kelompok. Kalian kerjakan LKPD tersebut ya di aplikasi Canva. Cara kelompok. Nah, kelompok 1 saya minta dari itu aspek informasinya adalah pembahasan sidang tanggal 13 Juli. Kelompok 1 tanggal 13 Juli ya. Nanti ya. Nah, ini ada gampang nih. Kebetulan. Kelompok 2 tanggal 14 Juli. Kalian diskusikan. Kelompok 3 kelompoknya Radit ya. Itu pembahasan sidang tanggal 15 Juli. Didiskusikan ya. Dan yang keempat pembahasan sidang tanggal kelompok 4 ya. Kelompok 4 depan ini tanggal 15 Juli ya. Nah, setelah mendapatkan hasil diskusi, tuangkan hasil diskusi tersebut kepada aplikasi Canva ya. Terus ada perhatian lagi yang kedua. Ada LKPD individu. Kertas ini. Kalau ini kalian kerjakan sendiri. Ya, kalian kerjakan sendiri. Jadi ini nilai untuk kalian kerjakan sendiri. Ini tugasnya. Soalnya ada 2. Untuk diri sendiri ya, bukan untuk kelompok. Tugas kelompok ini sendiri kerjakan di kertas, kerjakan di buku tulis. Habis itu sebelum akhir pembelajaran, kalau sudah kita kumpulkan ya. Ini tugas untuk individu hari ini. Pertama, ceritakan secara singkat proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, mengapa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disebut sebagai sumber hukum tertinggi dalam tata urutan Undang-Undang Republik Indonesia. Itu 2 soal itu aja yang dikerjakan secara individu. Nah, ini sumber referensi yang tadi ya. Sumber referensi yang tadi. Sumber referensi yang tadi, kalau ingin kalian ini silakan kalian kerjakan.
sudah pada dikirim hasil dari kerjaan diskusi kelompoknya? Sudah dikirim ke aplikasi Canva saya ya? Oke. Berarti udah pada selesai semua ini? Ayo kurang semangat, udah pada selesai semua? Sudah siap untuk presentasi? Siap. Siap. Nah, menyajikan hasil diskusi. Jovan, Raikila, Okan, dan Haidar. Kelompok 2 ada Raina, Nasira, Aulia, Filza, Alia, dan Khalila. Khalila. Ya. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Berikan tepuk semangat. Semangat. Rancangan ini dibahas oleh panitia perancangan Undang-Undang Dasar yang beranggota 19 orang dengan DF Soeharto sebagai ketuanya. Selain itu dibentuk pula panitia yang berfokus pada tata bahasa yang digunakan dalam undang-undang dasar. Pada akhirnya sidang ini berhasil merumuskan 3 hal intinya yang akan dicantumkan dalam undang dasar, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, batang tubuh dan pembukaan undang-undang dasar. Dalam penjelasan dari kelompok kami mengenai pembahasan PPKI sidang kedua tanggal 13 Juli 1945. Sekian. Tunggu, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 ya. Putri, Fadli, Jovan, dan Raikila, Okan, dan Haidar yang maju ke depan. Sekarang giliran dari kelompok 2 ada Raina, Nasira, Aulia, Filza, Alia, dan Khalila yang maju ke depan. Silakan untuk kelompok 2 maju ke depan. Sidang pertama terjadi pada tanggal 19 Mei
1 Juni 1945. Sidang pertama ini membahas tentang dasar negara yang ditemukan oleh Muhammad Yamin Sewakbono dari Ewakarno. Ketiga, tokoh tersebut mengumumkan sendiri-sendiri. Sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 1945. Sidang kedua ini membahas tentang Piagam Jakarta. Tanggal 14 Juli 1945, sidang dilakukan untuk mendapatkan laporan dari panitia. Perancangan UUD laporan tersebut dilaporkan oleh I.S. Soekarno sebagai pemimpin. Panitia tersebut, isi laporan tersebut yaitu bahwa Indonesia menyatakan kemerdekaan pembukaan undang-undang yang berisi tentang Pancasila dan undang-undang memiliki badan hukum. Sekian dari kami mengenai pembahasan sidang pendahuluan DPR pada tanggal 14 Juli 1945. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah buat Rasulullah. Menurut saya hasil dari diskusi kalian di aplikasi Kakak udah bagus dan kalian sudah tampil dengan baik dan percaya diri. Ada masukan dari kelompok yang lain untuk kelompok 2? Bagus ya. Beri tepuk tangan lagi, silakan balik ke tempatnya. Kelompok 2, hebat, hebat. Simpelnya ini, pembahasan sidang BPUPKI kedua pada tanggal 13 itu adalah membahas tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Perumusan Rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa. Ada Jaja Diningrat, Salim, dan Supomo. Tanggal 14 Juli 1945. Di sini pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Yang kedua, perencanaan Undang-Undang Dasar Negara terdiri dari pasal-pasal dari rancangan undang-undang yang tadinya berjumlah 42 pasal. Dari 42 pasal tersebut ada 5 pasal, ya. Masuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang serta 1 pasal mengenai aturan tambahan.
pembahasan sidang BPUPKI kedua pada tanggal 15 Juli 1945 itu membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Ketua perancang Undang-Undang Dasar itu Soekarno, dan yang memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapat tanggapan dari Muhammad Hatta dan Supomo. Tanggal 16 itu naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat dalam sidang BPUPKI. Itu singkatannya. Saya silakan kumpulkan tugas individunya ke depan ke sini di meja ini ya. Udah semua ya, berarti ya tugasnya ya. Ayo tepuk tangan deh, tepuk semangat. 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 Nah, ini udah di akhir penghujung pembelajaran. Kalian tadi telah membaca kesimpulan bersama-sama dengan saya yang saya telah sampaikan ya. Tadi ada beberapa kelompok yang saya lihat bagus untuk tampilan presentasinya maupun nampil dengan saya ini. Ya, beri tangan untuk kelompok 2 yang terlalu bagus ya. Bagus hasilnya. Tangan untuk kelompok 2. Hasil diskusi kelompoknya, presentasinya dan mempresentasikan ke depannya itu bagus. Jadi, tapi yang lain tidak jelek ya. Bagus juga. Hanya saja lebih bagus kelompok 2. Nah, sebelum saya mengasih ini tugas ke depan, kita telah tadi membahas tentang norma dari awal pembelajaran. Kemudian kita telah melihat video pembelajaran tentang perumusan dan pengesahan undang-undang. Kemudian kita telah mendiskusikan permasalahan yang telah dituangkan di LKPD. Lanjut ke presentasi kalian. Menurut kalian gimana pembelajaran hari ini? Baik, menyenangkan. Seru. Ya, seru. Baik, menyenangkan dan seru. Lanjut kita akan ini tugas minggu depan. Ini tugas minggu depan itu kan LKPD dibikinnya. Nah, kalian kreasikan lagi. Jadi setelah saya nilai, kalian kreasikan lagi melalui aplikasi Canva. Terus materi selanjutnya di materi selanjutnya arti penting Undang-Undang Negara Indonesia tahun 1925 bagi bangsa dan negara Indonesia. Silakan cari referensinya ya. Jadi materi minggu depan itu ya. Kalian memahami. Sekian dari saya. Terima kasih. Di hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 kita telah menyelesaikan pembelajaran ini dengan lancar. Terima kasih atas terimanya. Terima kasih atas pembelajarannya. Lakukan doa.